Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang masalah PPKM yang sebenarnya udah lama ya di tanah air. Pemerintah kita tuh memberlakukan tentang PPKM. Dan apa sih itu PPKM? PPKM adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, dan tentu hal ini banyak yang pro, juga banyak juga yang kontra ya. Jadi di masyarakat sendiri pun ada yang setuju dan ada yang enggak, karena memang ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang memang mendukung karena takut kondisi di Indonesia ini makin parah. Dan tentu kita wajib tahu ada nggak sih efeknya buat kita ketika pemerintah memberlakukan PPKM. Kita tuh harus mempersiapkan apa saja ketika kita pulang ke tanah air sekedar untuk cuti ataupun pulang seterusnya. Hal seperti itu kan harus kita persiapkan ya, apalagi mbak-mbak yang bulan-bulan ini mau cuti. Nah, PPKM untuk pertama kalinya ini dulu disebut sebagai PPKM darurat, yang dimana ini levelnya sangat tinggi banget. Dikatakan darurat berarti ini benar-benar diperketat ya. Kemudian yang kedua, PPKM level 3 sampai dengan 4, yang intinya ini adalah adanya pelonggaran. Nah, PPKM longgar ini boleh makan di warung tapi dengan waktu tertentu ya. Dan kemudian pembatasan di kegiatan masyarakat masih bisa atau masih dibatasi, namun namun dilonggarkan karena levelnya 3 dan 4. Nah, nanti ada level 2 dan 1, ini ringan ya. Kalau level 1 dan 2 ini hanya Anda mempersiapkan dokumen jalan, itu harus ada tes kesehatan dengan hasil negatif tes PCR seperti itu. Nah, kalau level 3 sama 4 ini agak lebih ketat ya. Walaupun dilonggaran tapi agak lebih ketat karena memang kita tahu bahwa kondisi di Hong Kong sendiri di Indonesia sendiri ini juga belum sepenuhnya normal atau belum baik ya, karena ada virus juga yang baru ganda muatan CO19 kemarin. Oke, mbak-mbak yang cuti ke tanah air, selain Anda sendiri yang harus mempersiapkan, contoh seperti Anda harus mempersiapkan tes PCR dengan hasil negatif, ini paling enggak sebelum Anda keberangkatan Anda atau pulang ke tanah air 72 jam ini masih bisa digunakan atau aktif ya dalam kurun waktu 72 jam. Kemudian yang kedua, siapkan aplikasi e-Hex atau e-Hex Indonesia. Kemudian yang ketiga, sampai ke bandara ini pasti dites PCR ulang. Nah, kemudian di karantina selama 8 sampai dengan 14 hari. Nah, Hong Kong kok cuma 8 hari? Ya, Hong Kong dianggap negara aman. Mungkin kalau negara-negara lain yang tidak aman ini sampai dengan 14 hari. Oke ya, kemudian yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima, ini tes PCR untuk kedua kalinya 7 hari. Dan kalau udah ada hasilnya, yang terakhir kalau udah hasilnya, secara otomatis Anda harus pulang dijemput dengan keluarga seperti itu kan. Dan nanti pasti juga akan divaksin 2 kali, dosis 1 dan dosis 2. Ini dipastikan ketika Anda di Hong Kong ini belum diva. Nah, untuk mbak-mbak orang rumah ini harus mempersiapkan, karena hari ini kita masih dalam situasi level PPKM level 3 dan 4 ya. Ini harus ada surat bahwa keluarga Anda yang menjemput Anda ini punya surat atau sudah pernah walaupun 1 kali. Ini diperbolehkan, dan yang pastinya harus tes PCR dengan hasil negatif dalam kurung 24 jam itu. Jadi mbak-mbak bisa kasih tahu ke orang rumah kalau pengen menjemput mbak yang dimana selepas di karantina ini harus mempersiapkan dokumen semuanya, biar nanti tidak diputar balik oleh para petugas di sepanjang jalan, karena secara otomatis keluarga mbak kan pasti akan melewati beberapa kota untuk sampai ke karantina atau wisma karantina Anda. Nah, oh ya, ada lagi juga mungkin mbak-mbak yang menanyakan
apakah Hong Kong sudah buka untuk penerbangan Indonesia? Jawabannya adalah belum buka untuk penerbangan orang Indonesia masuk ke Hong Kong, karena sampai hari ini hanya beberapa saja ya yang terkena CO19 ataupun ganda muatan CO19. Ini cuma 1, 2, bahkan ada sampai yang hari ini nggak ada orang yang terkena CO19. Nah, hal ini pemerintah Hong Kong sendiri melihat kondisi di Indonesia ini belum sepenuhnya membaik ya. Bahkan yang manfaat buat kawan-kawan semuanya, kita doakan Hong Kong cepat membuka penerbangan atau tidak lockdown lagi kepada Indonesia, dan Indonesia cepat membaik sehingga mbak-mbak yang kemarin cuti ataupun yang visanya udah turun semoga bisa kembali ke Hong Kong lagi, mendapat gaji agar bisa digunakan orang rumah ataupun untuk masa depan kita semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.